Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Kita akan lanjutkan untuk analisa tambahan, di mana untuk membandingkan project-project ya. Kita sudah gunakan dengan cara analisa ini kita gunakan untuk menguji kebenaran yang kita gunakan, maka kita bisa gunakan alat analisa pembanding ya. Dan ini adalah menggunakan analisa PCR, benefit cost ratio, atau analisa manfaat biaya. Jadi secara prinsip rumus untuk analisa manfaat biaya adalah benefit dibagi cost itu harus lebih dari 1 ya. Itu dianggap investasi untung ya. Jadi pendapatan dibagi biaya itu harus lebih dari 1. Hanya saja di sini disampaikan nilai dari benefit dan cost ya, nilai dari manfaat dan biaya harus dalam nilai yang setara, yaitu diekuivalensikan pada dalam bentuk present worth atau future worth ataupun annual worth ya. Jadi tidak bisa langsung dibandingkan dalam kondisi nilai yang belum diekuivalensi dalam posisi yang sama. Nah, semakin besar nilai dari benefit cost ratio atau nilai rasio manfaat biaya, maka proyek dianggap semakin menarik. Begitu prinsipnya ya. Kita akan langsung ke contoh soal saja, karena ini sebenarnya rumus yang sederhana. Prinsipnya adalah bagaimana total manfaat atau total benefit dibagi total cost itu lebih besar dari 1. Nah, nanti dari proyek dibandingkan itu mana yang nilai base-nya lebih tinggi, maka itu yang lebih baik. Ya, kita akan lakukan contoh soal. Yang pertama adalah misalnya ini ada suatu dua project ya dengan tingkat suku bunga 15%. Kita selalu membandingkan dengan BCR ya. Project itu investasinya sama-sama membutuhkan dana $80. Yang project B juga $80. Tapi pendapatannya berbeda. Pada tahun pertama sampai tahun ke-10, project A ada pendapatan $10, project B ada pendapatan $13,86. Sementara pada tahun ke-11 sampai tahun ke-20, maka project A akan ada pendapatan $20 dan project B hanya $10. Nah, mana project A atau project B yang lebih menarik? Tentu harus kita analisa lebih dulu mana yang lebih menguntungkan dari project itu ya. Sekarang kita lihat untuk project A ya, project A kalau kita gambarkan ya, ada pembiayaan $80 tahun pertama sampai tahun ke-10, ada pendapatan rutin per tahun $10. Pada tahun ke-11 sampai tahun 20 ada pendapatan rutin per tahun $20 ya. Lalu pada project yang kedua, project B ya, itu pada tahun pertama sampai tahun ke-10 ada pendapatan $13,86 dan pada tahun ke-11 setahun hingga tahun ke-20 ada pendapatan $10. Mana yang menarik? Kita lihat selanjutnya ya. Nah, sehingga kita lihat ya, untuk tingkat net present worth dengan nilai 15%, kita hitung dengan rumus kita gunakan dalam tabel ya, untuk 80 yang tetap karena di dalam present ya. Maka pendapatan yang ini yang $10 dari tahun ke-1 sampai tahun ke berapa? 10 dari tahun 10 adalah total jadi sekian ya. Dalam ekspresi dalam bentuk present worth yang $20 per tahun pada tahun ke-11 dan 20 kita dapatkan nilai ini, sehingga kita dapatkan total pendapatan dari project A adalah 75 ya. Sementara yang project B ya, kita lihat nilai 13,86 kita buat berubah menjadi present worth adalah sekian 69,56, yang pendapatan $10 adalah 12,41, hingga total menjadi 81,91. Kita lihat di sisi BCR adalah
untuk BCR yang project A, maka 75 dibagi ini 75 adalah manfaat ya atau benefit yang cost-nya atau biayanya adalah 80, jadi 75 dibagi 80 ketemu 0,94. Lalu yang project B ya 81,93 dibagi 80 dolar, kita dapatkan angka rasio untuk manfaat dia adalah 1,025, sehingga project B lebih menarik karena dia lebih menguntungkan. Oke, itu gambaran yang pertama ya. Kita akan lanjut ke soal contoh yang kedua ya. Jadi artinya kita aja membandingkan mana yang BCR-nya lebih besar, maka itu project yang lebih menguntungkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan contoh soal yang kedua ya. Sebuah kontraktor fondasi tengah mempertimbangkan untuk membeli satu di antara dua alat pancang. Data kedua alat tersebut adalah sebagai berikut ya. Dengan analisa BCR, kajilah alat yang manakah yang sebaiknya dipilih. Jika jumlah produksi per tahun adalah 1000 tiang pancang. Pendapatan bersih per tiang adalah 0,5 juta ya. Dan minimum after return telah ditetapkan 12%. Lihat satu persatu nih ya. Untuk datanya ini harus dicermati ya. Untuk harga beli ini adalah yang mesin semi otomatis adalah 1,25 miliar, yang mesin otomatis 1,6 miliar. Lalu biaya operator atau upah operator adalah 0,12 juta per jam atau 120.000 per jam. Sedangkan untuk mesin otomatis lebih murah, hanya 100.000 per jam. Ya, oke. Lalu biaya operasional ini telah ditetapkan per tahunnya adalah 50 juta untuk yang mesin semi otomatis, yang mesin otomatis hanya 40 juta. Produktivitas mesin tiap jam adalah untuk semi otomatis hanya 2 tiang, sedangkan yang otomatis adalah 4 tiang. Jadi mesin otomatis 2 kali lebih produktif per jamnya daripada mesin semi otomatis. Nah, usia layan atau usia ekonomi, ini yang kita usia ekonominya ya, bukan usia layan. Usia ekonominya adalah 7 tahun untuk mesin semi otomatis, dan untuk mesin otomatis usia ekonominya adalah 10 tahun. Nah, di sini teman-teman perlu Anda ketahui ya, karena usia ekonominya beda, maka kita harus paling mudah menggunakan annual watts atau annual value ya. Jadi nanti kita gunakan analisa dengan menggunakan biaya tahunan. Jadi semua biaya nanti di ekuivalensi dalam biaya tahunan. Di sini ada nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai jual ya, nilai jual alat ya. Ini tertulis sangat murah sekali ya. Ya, tentu lebih dari ini hanya sebagai contoh saja. Untuk yang project mesin semi otomatis 250 juta. Yang mesin otomatis ada nilai sisa 400 juta ya. Oke. Jadi tadi catatan saya, karena ini usia ekonomi berbeda, maka kita gunakan nilai annual watt atau annual value ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Oke. Kita lihat manfaat dan biaya tahunan untuk mesin semi otomatis dan mesin otomatis ya. Dari harga beli ya, kita ekuivalensikan dari nilai present menjadi nilai annual ya. Dari nilai present kita jadikan annual. Jadi ini dikalikan angka di dalam tabel untuk kolom A per P pada tingkat suku bunga 12% dan pada tingkat N 7 tahun ya. Kita dapatkan angka 273,875. Jadi 1,25 M dikalikan angka di tabel ini ketemu 273,875 juta. Sementara untuk yang mesin otomatis kita dapatkan biaya per tahun ekuivalensinya untuk biaya belinya adalah 283,3 juta. Sekarang biaya operator ya. Biaya operator, karena tadi disebutkan produksi per tahun tiang adalah 1000 tiang ya. Jadi produksi itu masih ada kapasitas atau yang biasa dipancang oleh perusahaan itu ya. 1000 tiang. Maka kalau dia alat semi otomatis 1 jam
1 jam itu adalah 1000 tiang, berarti dia akan butuhkan waktu produksi per tahun adalah 500 jam ya, sehingga biaya operatornya adalah 500 kali 120.000 ketemu 60 juta ya. Sedangkan untuk yang mesin otomatis biaya operator hanya cukup 25 juta, lebih murah ya. Lalu biaya operasional dan maintenance untuk mesin semi 50 juta, mesin otomatis 40 juta, sehingga total biaya untuk mesin semi otomatis adalah 383,875 juta dan mesin otomatis 348,2 juta. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dari sisi pendapatan untuk mesin semi otomatis, karena sama-sama memancang 1000 tiang, sementara pendapatan per tiang bersih adalah 500.000, maka kita dapatkan pendapatan per tahun 500 juta untuk proyek yang mesin semi otomatis maupun yang mesin otomatis ya. Kemudian nilai sisanya dari nilai mesin setelah dijual kembali adalah dihitung per tahun ketemu 24 juta sekian, dan yang mesin otomatis 22,8 juta ya. Sehingga kita jumlahkan pendapatan dan nilai sisa kita anggap sebagai pendapatannya karena akan mendapatkan uang di akhir periode analisa. Nah, yang terdapatkan 524,775 juta ini adalah pendapatan dari mesin semi otomatis, dan mesin otomatis 522,8 juta. Nah, kita dapatkan benefit cost ratio untuk untuk mesin semi otomatis adalah 1,367 dan yang mesin otomatis 1,501. Gitu ya. Jadi kita akan memilih mesin semi otomatis karena BCR-nya lebih besar. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.